dengan ulele itu tadi. Tapi kalau dalam konteks pasar, ini kan pasar rakyat gitu loh. Itu yang ya saya ngelihatnya waduh, gimana ya? DPR-nya juga kok double ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan merumpang mengeluntuan Indah Rastikasari. Kalinya ba edisi Pehtem Senin 7 Februari 2022. Mbak episode ke-49 di tahun kedua. Ini menarik rekan lo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Kota Gemilang, khususnya dua hal. Tema kita menjelang turun tahta Wali Kota Banda Aceh naikkan tarif parkirnya rekan lun. Jadi memang dalam peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2021, kendaraan roda 2 per 2000 sekali parkir. Dan kendaraan roda 4, mobil dan semacamnya itu 4000 per sekali parkir. Memang hanya di beberapa tempat saja. Namun ada ketentuannya, kalau hilang, kalau rusak terhadap kendaraan atau kelengkapan kendaraan atau barang yang di atas kendaraan tersebut, ini menjadi tanggung jawab pemilik. Bagaimana dengan kondisi mau habis nih masanya nih, masa jabatannya Pak Wali Kota? Kita akan bahas ini dengan Pak Dr. Nasrul Zaman STMKes, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ketemu lagi kita ini. Kameriwang Ketemu lagi kita ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Pemirsa FFTM juga sehat walafiat lah semoga ya. Mudah-mudahan rekan lo sehat-sehat semua ya Pak ya. Pak, ini ada yang nggak sehat nih Pak. Tarif parkir nih. Memang jadi beberapa tempat 2 dan 4.000. Tapi kan kalau kita misalnya nih Pak, pengalaman nih, kalau nggak minta itu uang 1000-nya, saya 1000 di luar tempat itu, kan pulang cik penterbenya, Pak. Tapi luar becik takun. Iya. Gimana nih Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan parkir kadang-kadang ini hal-hal kecil tapi ini langsung kena pada pelayanan masyarakat. Ada yang menarik, kalau itu diatur perwal, ini ilegal. Jadi perwal itu tidak boleh menjadi sandaran kutipan pada masyarakat. Kalau itu dia itu ilegal. Itu gimana? Dia harus kanun. Harus nggak boleh perwal mengatur parkir. Baca tata peraturan perundang-undangan yang namanya berkenaan dengan hajat hidup masyarakat harus melewati wakil rakyatnya. Jadi keputusannya harus keputusan wakil rakyat. Nggak bisa perwal. Tapi udah perwal nih. Iya, ini harus dicabut. Dan ini satu peringatannya ya dari sisi penerapan peraturannya. Nggak boleh. Dari kanun harusnya? Harusnya kanun. Nggak boleh yang namanya berkaitan dengan hajat hidup rakyat diatur perwal. Nggak boleh. Atau perbuk atau pergub. Nggak boleh. Tapi dia harus diatur oleh kanun. Karena rakyat harus diwakili dalam pengambilan keputusan. Ini dicabut? Dalam perwal itu tidak ada hak rakyat terwakili dalam pengambilan keputusan. Maka perwal ini harus dicabut. Itu dia dari sisi substansi regulasi. Saya pikir ini Pemko harus belajar juga tentang tata pengambil keputusan ini. Masa Pemko nggak tahu? Nah itu yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan. Ini sudah belajar banyak di Jakarta dan contoh kasus lain. Kemudian ahli hukum sudah ngomong tentang ini. Coba bukalah. Ya itu ya, karena ini soal rakyat. Jadi dalam pengambilan keputusan rakyat, wakilnya harus ikut. Artinya kalau dari Pak Nasrul ini dari regulasi udah nyala ini, udah nyala. Nah, yang kedua, momentum. Ya, momentum saya pikir nggak tepat. Benar misalkan diatur ini adalah tempat-tempat yang banyak orang kumpul, yang kemudian tempat orang mengeluarkan uang. Ya, belanja dan pasar dan sebagainya. Tapi momentumnya kurang tepat. Kita belum keluar dari pandemi, pandemi, di mana misalkan rakyat masih tertatih-tatih untuk menjaga hidupnya hari ini. Bahkan sekarang juga ada varian baru. Iya, jadi masih terus masih terus bergejolak lah keadaan ekonomi nasional, regional bahkan lokal kita. Benar Pak Amin misalkan angka-angka ekonomi Banda Aceh tumbuh misalkan, tapi tumbuhnya kan tumbuh abnormal. Artinya tidak sebanding dengan tumbuhnya peningkatan kebutuhan masyarakat. Kan gitu. Jadi momentumnya saya pikir nggak tepat. Harusnya Pak Amin ketika melihat misalkan, oh kita pendapatan dari sektor parkir menurun atau tidak mencapai target. Caranya adalah naikkan harga parkir. Lagi itu tuh kan nggak mesti mikir gitu loh.
Lah, yang harus mikir itu kreatif tuh jadi pemimpin tuh. Nah, kenapa parkir misalkan menurun? Misalkan, evaluasi dulu. Mungkin mereka sudah evaluasi. Kali metode selama ini yang masih kacau balau. Oke. Gitu. Kita tahu ada berapa jenjang pengelola parkir di lapangan. Dari Sipolan ke Sipolan ke Sipolan baru ke Banyak tangganya. Iya, itu salah satu. Jadi harus diringkas. Tangga itu Oh iya, aja, jadi berapa? jangan itu Pak, ini kurang pendapat dari naikkan. Ya kalau gitu nggak usah jadi pemimpin lah. Pemimpin tuh harus capek, harus berpikir, ajak orang duduk bagaimana merumuskannya. Jangan kan dinaikkan, nanti tangganya naik juga nih Pak. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau saya nih ada pembelajaran yang baik. Ketika ini di masjid, ya Masjid Al Jihad di Medan. Ketika dikutip parkir di masjid itu, pendapatannya 1 tahun hanya sekira 37 juta. 1 tahun, dari parkir. oke. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tapi begitu tidak dikutip parkir, pendapatan dari lahan parkir itu naik 50 jutaan. Itu gimana caranya bisa Nah, naik? itu dia. Jadi orang nggak usah di parkir itu kan gini, orang mengasih parkir, parkir berapa 2.000? Ya dia kasih 2.000. Tapi ketika konsepnya, kita nggak parkir tapi sedekah. Oke. Orang kan lomba-lomba besar. Jadi kalau dikasih 5.000 nggak usah balik, Pak. Kan Ini sedekah. masjid Pak. Nah, konteksnya kan ini masjid. Ya soalnya Rumah ibadah. bukan di soal masjidnya, tapi di soal kreativitasnya. Oke. Nah, misalkan Kita kalau balik- pasar, ya, misalkan pasar ini. harusnya pemerintah itu menstimulan pasar, misalkan gratis. Gratis Pak. Iya Dapat dong. Dari mana dong pendapatannya? Nah, ketika pasar gratis banyak rakyat datang, belanjanya ada, pajak bisa dikutip lebih besar, uang beredar lebih besar, Dari arus pajak. barang lebih besar, arus barang misalkan jasa transportasi orang bergerak. Nah ini kan uang yang kemudian jangan dihitung nominalnya, tapi side effect-nya. Uang ini jadi beredar di masyarakat. Oke. Gitu. Jadi dari sisi ekonomi Pak Amin tahu itu bagaimana misalkan uang itu bukan nominalnya yang dilihat, tapi nilai yang tebarannya itu. Oke. Tersinggungannya peredaran uang itu yang penting. Yang penting itu ya Pak, bukan Iya, nilainya. Justru. Kalau tadi misalkan Kalau dari sisi pemerintah ya, tapi kalau saya sebagai perusahaan tukang parkir, oh iya dong, harus naik parkir supaya naik pendapatan. Itu dari sisi saya perusahaan tukang parkir. Tapi kalau dari sisi pemerintah bukan itu yang saya cari. Berapa sih kita hebat-hebatnya parkir itu kan cuma miliaran. hebat Hebat kalipun hebat, misalkan. kan. Tapi bayangkan kalau kita memberi stimulan ekonomi, ya kemudian orang jadi banyak belanja ke pasar Aceh. Oke. Gitu ya, orang datang semua. Di sana parkir aja gratis. Yang harusnya dia belanja di Sujuya jadi belanja ke pasar Aceh. Ini salah satu solusinya ya Pak. Oh Mungkin. iya. Poin. Jadi Poin. saya ingin terbalik cara melihatnya. Jadi cara melihat kebijakan parkir yang dinaikkan, saya malah melihat digratiskan. digratiskan. Pada kondisi Tapi sekarang. gimana dengan perusahaan parkir tadi nggak ada dan tangga-tangga itu tadi Pak? Udah. Ya itu udah kan cenderung. begini, kita mikirnya daerah atau mikir individu nih. Oke. Nah, kita kan saya pemimpin 200 hampir 300 ribu rakyat Kota Banda Aceh nih, bukan misalkan kita menjadi pemimpin bagi 5-10 orang pengelola parkir. Nah, gitu. Jadi, ini kan kita bicara bagaimana cara pandang. Nah, kalau cara pandang Pemko menaikkan parkir untuk pendapatan, saya melihatnya gratiskan parkir, publikasi sehingga orang berduyun-duyun belanja di pasar Aceh, Sujuya sepi, mall sepi. Kemudian terjadi peredaran uang yang besar di pasar. Nah, pajaknya jadi naik. Atau digratiskan aja semua Pak. Ya, mungkin caranya aja kita lihat lagi. Iya, itulah. Jadi gratiskan saja, Gratis. diatur. Kayak caranya kita ganti. Iya, jadi ini cara pandang saya. Saya dari cara pandang community development itu yang saya lihat. Tapi kenapa kemudian Pak Amin memutuskan akhirnya dengan perwalnya? Nah, mungkin ya ada masukan-masukan juga dari tim dia mungkin yang saya lihat sangat tidak strategis cara berpikirnya, tapi lebih pada pragmatis. Ya target parkir turun, terus dipilihlah di mana dinaikkan. Nah itu mungkin yang saya lihat saya coba mendebak-debak apa yang dia gitu. Ini target dari parkir tahun dulu rendah nih. Ini harus ada yang dinaikkan, maka dicarilah objek mana yang mau dinaikkan. Oke. Nah gitu. Kalau mau dinaikkan bukan pasar. Ingat, pasar ini milik rakyat. Artinya semua lapisan masyarakat tuh belanjanya di pasar. Oke. Kenapa nggak dinaikkan di mal-mal? Di mall. Di mall dong dinaikkan. Pendapatan dari situ. Nah itu cara melihat. Parkir di restoran dinaikkan, memang orang mau ngabiskan uangnya. Tapi kalau orang pasar kan macam transaksi ini di pasar ini, namanya pasar.
Yang udah naik di Pasar Aceh, Pak, salah satunya. Iya, salah satu begitu. Oke. Nah, harusnya di mal-mal naik kan juga. Yang lain di mall juga sudah nih. Saya nggak ngelihat pengumumannya ada di mall naik, tapi yang di Pasar Aceh saya ada lihat. Pak dan mana Pak yang lainnya? Ada beberapa kawasan Uleli juga naik. Ulele juga naik. Uleli naik karena mungkin karena wisata sebagainya. Nah itu mungkin agak bisa diterima meski saya ngelihat kunjungan di Uleli bukan kunjungan yang optimal, yang maksimum. Nah kalau kunjungan belum maksimum, maunya jangan dinaikkan sehingga maksimum dulu kunjungan baru kita naikkan. Kenapa? Supaya orang berduyun-duyun dulu datang ke sana. Setelah datang dia rame-rame baru kita pungut pajaknya. Jadi jumlahnya juga besar. Tapi kita masih bisa debatable dengan Uleli itu tadi. Tapi kalau dalam konteks pasar, ini kan pasar rakyat gitu loh. Itu yang ya saya ngelihatnya waduh, gimana ya? DPR-nya juga kok dablek ya. Dablek. Iya. Bahasanya dablek ya. Iya, karena nggak bisa mewakili rakyatnya gimana ya? Oke. Harusnya ini kan suara rakyatnya, gitu ya. Dia harus bela. Artinya kalaupun dinaikkan tadi yang kita bilang. Oh iya. Dari mall misalkan seperti itu bukan jadi, akses publik yang memang. Ya kalau restoran jangan dinaikkan dari warung kopi, tapi restoran naikkan, ya kan? Plaza naikkan, hotel-hotel naikkan. Ya silakan aja, nggak masalah tuh. Baik. Nah, jadi ada segmen. Jadi jangan segmen rakyat. Selalu memang rakyat ini memang jadi korban nih kalau kebijakan pemerintah. Karena rakyat ini lemah, orang lemah. Tapi kalau orang-orang kaya di mall di mana itu kalau ada terganggu dikit aja kepentingannya, dia langsung di medsos di mana merasa tertekan pemimpinnya. Jadi terus dia ngubah kebijakan. Tapi kalau rakyat ya itulah. Hanya bisa mengadu pada Allahnya. Oke. Gitu dia. Itu kondisinya rekan Lon ya. Dan Iya. memang kalau kita katakan tadi memang posisi-posisinya bisa sebenarnya. Jadi dikreatifkan saja ya dokter ya. Jadi memang kalau kita lihat nih Pak ya, kondisi kan tidak hanya soal parkir misalnya. Apalagi Pak Amin dan Pak Zainal kan juga udah mau turun nih Pak. Juli ya? Iya, Juli ya. Juli. Itu ya seminggu setelah gubernur kalau saya nggak salah. Yap, Juli kita katakan. Ini posisi ini juga menurut Bapak strategis tidak misalnya dinaikkan parkir di kondisi ini? Ya, ini justru presiden. Ini hal buruk yang beliau tinggalkan di ujung masa kepemimpinan. Sebenarnya ini nggak logis beliau ambil keputusan ini. Dari sisi kebijakan ini nggak logis. Karena harusnya ini kan baru 1 periode nih. Kalau mau 2 periode harusnya lebih memihak ke rakyat. Tapi kalau beliau naikkan yang di mall tadi saya bilang ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang ada ketakutan karena ini ada kelompok menengah ke atas. Yang suaranya ya cepat sekali nih berdengung lebih kencang. Berdengungnya cepat dibanding kelas bawah. Baik. Sekali lagi nih rekan Lon, kita solusi ya Pak. Kita memberikan solusi kepada pemerintah kota khususnya, dan memang buat rekan Lon juga ya pastinya tonton sampai habis, jangan setengah-setengah ya, nanti bakalan dapat yang nggak jadi full jadinya informasinya. Dan nggak juga itu poinnya Pak Nasrul. Ada juga misalnya PDAM yang memang ini kan PDAM, ini Pak Amin dalam visi misinya ini ingin, tapi setahun kemudian ya Bu Jaro. Kondisinya juga hari ini juga kadang hidup, juga kadang mati. Tapi ini juga bukan masalah yang sehari 2 hari pakainya, ini juga bisa menahun. Iya, air ini menjadi masalah utama tidak hanya di Banda Aceh, tapi secara nasional memang kebutuhan air bersih terus meningkat. Banda Aceh sebagai kota yang berkembang, yang tumbuh, sumber air bersihnya terbatas. Ya dari Krung Jalin sebagainya itu sampai di Krung Aceh itu kan jumlahnya terbatas. Intrusi air laut juga tinggi. Ya, yang menyebabkan cepatnya rusak-rusak perpindahan dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa diserahkan pada Direktur PDAM. Direktur PDAM itu hanya melaksanakan apa yang ada, kemudian memberikan usulan. Otoritasnya ada di Pemko sebenarnya, apakah itu di PUPR dan sebagainya. Saya pernah melihat tuh perencanaan yang dibangun oleh Direktur PDAM tentang rencana-rencana dia, dan ikut juga berdiskusi bagaimana kita menangani persoalan air di Banda Aceh. Tapi ini bukan kerja direktur, ini kerja wali kota dong, kerja PUPR. Saya tahu persis anggaran namanya apa? Program air bersih di nasional itu cukup besar. Di nasional. Tinggal artinya juga itu oh iya, diakses kita bisa akses. Nah itu harus Pemko, nggak boleh misalkan Direktur PDAM ini kirim surat ke Menteri PUPR ngajuin proposal, nggak boleh, dia harus melalui PUPR di sini gitu. Nah itu yang harus sebenarnya didorong.
Ya, dari data-data yang ada, dana dekonsentrasi berkaitan dengan program air bersih di Kabupaten Banda Aceh ini termasuk paling kecil penerimanya. Iya, penerima anggaran nasional itu. Itu kenapa? Dibanding, ya nggak tahu, itu Pemko lah yang tahu kenapa. Gitu. Jadi Bapak dengar nggak? Ya, Kemudian bisa kita punya anggaran besar. Iya, kalau saya tuh pernah menyarankan bagaimana sebenarnya ada kolaborasi program antara Banda Aceh besar, kemudian disupport oleh pemerintah Aceh berkaitan untuk 15-20 tahun kemudian sumber air bersih kita, gitu. Artinya nggak ada kerjasama itu? Ya, kita nggak ngelihat ada monumennya, ada yang dikerjakan. Itu. Kalau mungkin bicara-bicara informal bisa, tapi yang dibutuhkan oleh rakyat, yang ingin dilihat oleh rakyat adalah aksi nyata. Mana aksi nyatanya? Nah, sasaran saya dulu pernah menyarankan, artinya jalin itu kita bikin bendungan. Jadi yang kelola airnya adalah Pemkab Aceh besar, kemudian menjual air ke Pemko Banda Aceh. Biayanya dari dana otsus provinsi. Nah, udah pernah saya sarankan malah di Dinas Perkim, kemudian saya udah ketemu Dinas Perkim, ya Mawali juga, Pak Mawardi Bupati juga udah. Ya, ketika mereka sampai sejauh mana kita nggak tahu juga kan, kita nggak punya hak juga menanyai sampai di mana itu gitu. Tapi kita udah pernah aktif kemudian mendorong mereka itu. Tapi yang pasti sampai sekarang nggak berlangsung kan. Nah gitu, tidak ada perubahan signifikan pelayanan air bersih sebelum Pak Amin Jenal maupun masa Pak Amin Jenal ini gitu. Nggak ada perubahan? Nggak ada signifikan? Ya nggak signifikan kan, keluhan masih banyak terus kan, keluhan. Meski perbedaannya adalah keluhan masa Pak Amin ini cepat direspon. Ah, itu dia. Ya, misal salah satunya misal kirim nomor meteran, gitu aja. Itu kan. Jadi, tapi itu kan solutif nggak, Pak? Iya, nggak solutif jangka panjang. Itu kan hanya untuk menyenangkan individu-individu gitu. Tapi paling nggak kan masyarakat bisa. Oh iya, masyarakat besar. Tapi siapa tahu misalnya hidup di sini di sana mati. Ya, ini kan nggak solusi maksud saya itu. Tapi bagaimana nih? Tidak ada lagi keluhan, kan itu yang kita harapkan. Artinya solusinya jangka panjang. Jangka panjang. Ini kan solusi jangka pendek, iya. Ya senang rakyatnya Pak Amin ini lebih responsif. Betul, itu nggak pungkiri juga apa yang ada ya kita ngakui memang. Ya PDAM sekarang lebih responsif. Tapi penyelesaian persoalannya bukan strategis gitu kan gitu ya, ini jangka pendek. Jadi sarannya tadi salah satunya bendungan. Oh iya harusnya. Kita 15-20 tahun kayak gitu nggak ada sumber air kok. Itu dia Pak tadi. Iya. Kebutuhan air kita tuh, waduh, saya nggak tahu tuh. 3-4 tahun lagi mungkin kita nggak dapat air bersih lagi. Kalau kita cerita misal kebutuhan, waduh, ini ngeri sebenarnya. Saya pernah cerita tuh sama Dirut PDAM misalkan, termasuk sama Aceh besar, bener. Kebutuhan Aceh besar juga meningkat, dia pasti olah dirinya sendiri juga untuk kebutuhan dia. Di kita bahkan juga dari naik. Kita kan juga dari. Nah itu dia. Jadi memang ya agak hati-hati lah siapa wali kota ke depan nih untuk mikir untuk Aceh, untuk air kita ini. Baik, gitu. baik. Pak Nasrul, apalagi dong sarannya nih khususnya untuk kedua hal tadi, parkir dan retribusi Pak, yang dan PDAM. Ya, untuk parkir saya pikir juga banyak yang harus dibenahi, tata kelola parkir terutama. Kebocoran-kebocoran itu yang perlu sebenarnya diatasi sehingga tidak mesti menaikkan harga parkir, ya. Yang kedua adalah menyesuaikan tarif parkir sesuai dengan tempat dan kondisi lingkungan yang perlu dinaikkan. Misalnya kalau kelompok-kelompok kelas mana gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tata lokasi parkir. Seperti sekarang menurut saya banyak yang mubazir. Berapa biaya terbuang hanya untuk pelang parkir, tapi kan nggak aktif satupun sepanjang jalan itu. Yang dulu ada pelang, dan itu udah habis berapa ratusan juta kita hanya untuk pelang yang nggak berfungsi itu. Gitu. Nah itu juga jadi soal. Jadi memang. Jadi artinya mubazir anggaran. Ya mubazir perlu dibenahi lah itu. Dan nggak usah kita sok-sokan juga lah, sok-sokan harus pakai palang. Palang nggak ada juga orang jaga. Kalau orang jaga berapa lagi kita bayar duitnya? Jadi harus kebijakan-kebijakan yang mau dieksekusi itu harus ada perencanaan sosialnya dengan baik. Perencanaan sosial dengan baik. Ya jangan nanti kita tata parkir jadi bisnis warga tutup. Banyak setelah kita tahu bisnis orang tutup, orang nggak mau parkir di situ, orang parkir di sana karena ribet menurut dia. Nah itu jadi soal. Nah itu hal-hal begitu harus kajiannya harus dalam lah, ya. Sebelum memutuskan. Kajian harus dalam. Kemudian tentang
yang namanya kutipan, yang namanya pajak dan sebagainya, baiknya itu diputuskan bersama dengan DPR. Tidak boleh misalkan eksekutif menentukan itu. Tidak boleh perwas. Tidak boleh gitu. Nah, tentang air saya pikir kolaborasi antara Pemkab Aceh Besar dengan provinsi, dengan pemerintah Aceh, ini harus segera dimonumentalkan. Nggak boleh main-main lagi nih. Jadi master plan upaya untuk akses air bersih Kota Banda Aceh Besar ini harus segera terwujud. Kalau bisa dalam 6 bulan ini Pak Amin sudah bikin. DED-nya bisa jadi. Detail engineering. Iya. Saya pikir kalau Pak Amin bisa buat itu, kemudian dia bilang ini adalah titipan terakhir yang mampu saya buat untuk Kota Banda Aceh atau untuk ibu kota pemerintah Aceh. Ini dia dokumennya. Saya harap ini segera dilakukan oleh PJ Wali Kota. Itu keren. Nah, itu paling bisa dilakukan. Oke, Pak Nasrul, terima kasih banyak Pak masukan-masukannya untuk pemerintah kota. Pasti kita intinya memang memberi solusi ya Pak. Jadi bukan kemudian kita kritik tanpa solutif. Betul. Pak Nasrul, ini kabarnya kan mau akhir nih Pak. Ada kedengaran nama-nama yang baru muncul. Itu nanti kewenangan Mendagri melalui gubernur yang baru kan. Kalau sekarang enggak lah. Sekarang yang penting yang selama ini menjabat eselon 2 atau pejabat pratama media tinggi di pemerintah Aceh punya kesempatan menjadi pejabat wali kota Banda Aceh. Banda Aceh. Baik, apapun dan siapapun pastinya siapapun, Pak. Kita berharap yang terbaik khususnya setidaknya hal yang baik sudah dibuat oleh Pak Amin, ini bisa dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Betul. Hal-hal yang kurang baik itu bisa ditinggalkan atau diperbaiki supaya bisa lebih baik. Siap. Harapan kita bersama pastinya. Oh iya, terutama tentang parkir dan air bersih. Air bersih tadi yang penting. Pak Dr. Nasrul Zaman STMK, terima kasih banyak. Terima kasih ya, terima kasih. Pak, lagi Alhamdulillah ya, insya Allah PTM makin jaya. Amin. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Loan. Kami tunggu subscribe. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silahkan share dan komen-komen yang positif. Kami tunggu pastinya. Jangan lupa like. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.